Ada pahala yang sangat besar berpegang teguh kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam di akhir zaman. Ya, ada satu hadisnya diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, dan hadis ini dimasukkan oleh Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah dalam kitab Fadlul Islam. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna min waraikum ayyamus sabr. Lil mutamassik fihinna yawma idzin bima antum alaihi ajru khamsina minkum." Qal ya Nabi Allah, "Aw minhum?" Qala bal minkum. Ini hadis azim, hadis agung. Kata Nabi SAW, sesungguhnya di belakang kalian ada hari-hari yang sangat butuh kesabaran. Maksudnya ini menjelaskan tentang orang-orang yang hidup setelah para sahabat, setelah kaum salaf. Jadi nanti di akhir zaman ada hari-hari ayyamus sabr. Hari-hari butuh kesabaran. Kita harus sabar menghadapi syubhat, harus sabar menghadapi syahwat, harus sabar menghadapi kezaliman pemimpin-pemimpin, harus sabar dalam menghadapi ekonomi yang sulit, harus sabar dalam menghadapi fitnah yang sangat besar, dan seterusnya. Kata Nabi, "Inna min waraikum ayyamus sabr." Nanti di belakang kalian, wahai para sahabat, ada hari-hari yang butuh kesabaran. Terus apa kata beliau alaihi salatu wassalam? "Lil mutamassik fihinna yauma idzin bima antum alai ajru khamsina minkum." Orang-orang yang berpegang teguh pada hari tersebut dengan sunnah, maksud dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang berpegang teguh pada hari itu dengan sunnah yang kalian pegang sekarang mendapatkan pahala 50 orang di antara kalian. Maksudnya 50 sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai kata para sahabat, "Ya Nabi Allah, au minhum." Wahai Nabi Allah, 50 orang dari mereka atau 50 orang dari kita sahabat? Kata Nabi alaihissalatu wassalam, "Bal minkum," bahkan dari kalian. Ya, jadi orang yang berpegang teguh dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan kita memohon termasuk golongan tersebut, di akhir zaman dia mendapatkan pahala 50 sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini pahala yang sangat besar. Ya, kita sebutkan di antaranya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La tasubbu ashabi walau anna ahadakum anfaqa zahaba Uhudin ma balagha mudda ahadihim wala nasifah." Kata Nabi alaihi salatu wasallam, jangan kalian celak sahabat-sahabatku. Kalau seandainya salah seorang di antara kalian menginfakkan emas sebesar apa? Gunung Uhud, maka tidak akan sampai mud, ya, dua telapak tangan sahabat, walaupun setengahnya. Dan orang di akhir zaman yang hidup dengan hari-hari yang penuh dengan fitnah, kalau dia mutamassik, dia berpegang teguh dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia mendapatkan pahala 50 sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai kata para sahabat, "Minhum," maksudnya 50 dari mereka, orang di zaman mereka. Kata Rasul, "Bal minkum," bahkan dari kalian. Ini pahala yang sangat besar, motivasi yang sangat besar dari Rasul alaihissalatu wassalam agar orang itu berpegang teguh kepada sunnah apa? Rasul sallallahu alaihi wasallam di akhir zaman. Ya, sampai kata Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah ketika mensyarah hadis ini dalam Fadlul Islam, orang di akhir zaman yang jauh dari kaum salaf tidak bisa mengalahkan semua amalan salafus saleh dalam bab apapun juga kecuali ini. Ya, kecuali ini. Maksudnya semua hal lebih utama kaum salaf. Kecuali ini, dia hidup di akhir zaman, dia berpegang teguh dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia gigit dengan gigi gerahamnya, dia benar-benar menjaganya,
maka dia mendapatkan pahala 50 sahabat Nabi Muhammad SAW di akhir zaman. Kecuali hal ini, ya dia bisa mendapatkan keutamaan seperti sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, pentingnya kita menuntut ilmu, kita ajarkan keluarga kita bagaimana sunnah-sunnah Rasul, dan diamalkan, diperhatikan amaliyahnya agar kita mendapatkan ganjaran yang besar ini. Ya, dulu kaum salaf yushaddidun, mereka benar-benar mencela orang yang meninggalkan sunnah atau banyak meninggalkan sunnah. Ya, sampai kata Imam Ahmad rahimahullah, man tarakal witra fahuwa rajulu su'in. Barang siapa yang meninggalkan witir, maka dia orang yang buruk. La yambaghi an tuqbal lahu syahadah. Ya, persaksiannya tidak pantas untuk diterima. Ya. Ya, maka ini semuanya menunjukkan keutamaan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu ya ikhwah, kenapa dakwah salafiyah selalu menjelaskan tentang sunnah, baik akidah, baik ibadah, baik akhlak, baik muamalah, karena dia menginginkan dari umat keselamatan. Ya, karena umat ini tidak akan selamat kalau dia meninggalkan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan umat ini akan selamat di dunia dan di akhirat, bahagia di dunia dan di akhirat, akan terangkat derajatnya di atas musuh-musuhnya kalau dia tamassuk, dia kembali berpegang teguh kepada sunnah yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.